Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, kelas 8. Pada video kali ini, Bu Ima akan membahas materi tentang luas permukaan dan volume dari bangun ruang sisi datar. Jadi nanti akan ada 4 bangun yang akan kita pelajari, mulai dari luas permukaannya, rumusannya seperti apa, berikut juga dengan volumenya. Sebelumnya, marilah kita ingat lagi kemarin contoh-contoh barang ataupun benda di kehidupan kita sehari-hari yang merupakan bentuk dari bangun ruang sisi datar. Kalau kalian lihat di sebelah kiri, ya, kalau kalian lihat sebelah kiri atas, ini adalah representasi dari bangun kubus. Di sini ada Rubik, ada box, kado, kemudian ada dadu, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya ini adalah bangun balok. Jadi biasa kita temukan bangun bentuk balok itu pada almari, kemudian penghapus, kemudian kardus, dan yang lainnya. Kemudian di sini tenda ini adalah bentuk dari prisma segitiga. Kemudian di sini ada kemasan biskuit, ini adalah bentuk dari prisma segi 6. Ya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah bentuk dari 5 segitiga, dan yang ini atap dari bangunan ini merupakan bentuk dari 5 segi 4. Jadi banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang merupakan representasi dari bangun ruang sisi datar ini sendiri. Nah, selanjutnya kita akan pelajari apa sih luas permukaan dan volume dari bangun ruang sisi datar ini. Yang perlu kita ketahui pertama kali anak-anak, luas permukaan. Jadi untuk luas permukaan, ya, di sini nanti yang kita hitung adalah luas dari permukaan terluar dari suatu bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar. Kalau ini adalah luas permukaan kubus, berarti yang kita hitung adalah bagian luarnya saja. Kalau bisa disebut juga adalah bagian bungkusnya saja. Jadi kalau kita punya benda, bentuknya seperti kubus seperti ini ya. Seperti ini, yang dimaksud dengan luas permukaan kubus adalah bungkus luarnya yang kita gunakan untuk membungkus satu kubus ini. Itulah luas permukaan kubus. Nah, kubus itu sendiri memiliki ukuran, semuanya kan panjangnya sama, yaitu sepanjang rusuk, ya, sepanjang R ya. R ini untuk panjang rusuk kubus. Kemudian kubus ini kalau kita buka bungkusnya maka akan berbentuk menjadi 6 buah ya, 6 buah persegi yang ukurannya sama. Ya, 6 buah bidang, 6 buah sisi yang berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Nah, kalian tahu sendiri bahwa satu persegi ini ya, itu kan ukurannya tadi R dan R. Semua panjang rusuknya itu sepanjang R. Maka luas satu kubus itu adalah R dikali R. Luas persegi ya. R kali R itu apa? Bisa disederhanakan menjadi R kuadrat. Nah, karena ini luas permukaan dari kubus, dan kubus punya 6 persegi ya di permukaannya, maka rumus luas permukaan dari kubus adalah 6R kuadrat. Jadi kalian tahu ya, kenapa ini angkanya 6? Karena kubus terdiri dari 6 persegi. Ya, 6 persegi. Maka ini 6. Beda lagi nanti kalau ada kasus misal, ada sebuah bak mandi yang bentuknya seperti kubus. Kemudian di bagian dalam bak mandinya akan dipasangi keramik. Oke, apakah kemudian pertanyaannya, berapakah luas permukaan di bagian dalam bak mandi itu yang akan dipasangi oleh keramik? Ya, misalkan ada pertanyaan seperti itu. Ya, apakah nanti luas permukaannya juga 6R kuadrat, Bu? Ya, kita analisis terlebih dahulu. Kalau ini namanya bak mandi, maka bagian atasnya ini
pasti akan terbuka, ya kan? Kalau terbuka otomatis tidak akan bisa dipasangi keramik karena bak mandi itu atas harus terbuka karena sebagai penampungan air. Artinya apa? Ada satu sisi kubus pada bak mandi ini untuk kasus bak mandi yang tidak perlu dihitung. Jadi yang perlu dihitung yang mana, Bu? Yang perlu dihitung adalah bagian kiri, kanan, belakang, depan, dan bawah yang bisa dipasangi keramik. Ada berapa sisi yang bisa dipasang keramik? Ada 1, belakang, 2, kanan, 3, depan, 4, kemudian sisi yang alas ada 5. Oh, jadi kalau pada kasus bak mandi yang terbuka atasnya ini, luas permukaannya bukan 6R² lagi, tapi 5 dikali R². Gitu ya. Jadi nanti banyak soal-soal cerita yang mungkin perlu diperhatikan, apakah nanti tetap menggunakan rumus 6R² atau mungkin bisa diubah seperti kasus bak mandi seperti ini. Gitu ya. Yang penting adalah kalian tahu di sini 6 itu asalnya dari mana. Oke, itu untuk luas permukaan kubus. Sekarang kita berpindah ke volume kubus. Untuk volume kubus anak-anak, ya, berbeda dengan luas permukaan, untuk volume ini adalah isi dari suatu bangun ruang. Ya, isi. Jadi kalau kita bisa bayangkan berapa banyak air yang bisa dimasukkan dalam kubus seperti ini. Berapa banyak pasir yang bisa kita masukkan ke dalam kubus ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan volume. Ya. Nah, untuk volume kubus ini rumusannya adalah R kali R kali R, yaitu bisa disederhanakan menjadi R pangkat 3. Nah, untuk satuan volume sendiri itu juga memiliki satuan yang berbeda dengan luas permukaan. Kalau volume itu satuannya kubik, cm kubik, meter kubik, desimeter kubik, atau mungkin pakai satuan liter. Tapi kalau nanti untuk luas permukaan, satuannya adalah satuan luas, cm persegi, meter persegi, desimeter persegi, dan seterusnya. Oke, itu ya. Jadi ini adalah rumus dari volume kubus, yaitu R kali R kali R. Selanjutnya akan kita pelajari luas permukaan dari balok, anak-anak. Luas permukaan dari balok. Yang pertama harus kalian pahami adalah balok itu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Ya, di sini sudah tertulis rumusnya ini, cuman Bu Emma pengen kalian tahu asal rumusnya. Kenapa 2, Bu? Kenapa P kali L? Kenapa L kali T? Kenapa P kali T? Jadi, di sini ya, kita awali dengan ukuran dari balok itu sendiri, yaitu punya ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Ya. Kemarin ketika kita mempelajari unsur-unsur balok, ya, kalian semua tahu bahwa masing-masing bagian atau bidang atau sisi pada balok ini itu merupakan suatu persegi panjang. Misal kita lihat bagian bawah, sisi A, B, C, D, sisi ini. Sisi A, B, C, D luasnya akan sama dengan sisi E, F, G, H. Oke. A, B, C, D akan sama dengan E, F, G, H. Luasnya adalah, ya, pada persegi panjang, ya, rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Oke. Untuk A, B, C, D, kebetulan ini ukurannya juga sama, panjang dan lebar. Berarti luas A, B, C, D itu adalah panjang kali lebar. Begitu juga dengan luas E, F, G, H yang bagian atas. Oh, panjang kali lebar, Bu. Kemudian yang bagian kanan. Ya, bagian kanan di sini perhatikan sisi BCGF bagian sini. Berarti BCGF akan sama dengan sisi kiri ADHE. Luasnya rumusnya apa? Di sini ukurannya adalah lebar dan tinggi. Berarti rumus luasnya adalah lebar kali tinggi. Bagian kanan luas
bagian kanan lebar kali tinggi, bagian kiri juga luasnya lebar kali tinggi. Satu lagi, sisi yang terakhir yaitu sisi bagian depan dan belakang. Perhatikan sisi A, B, F, E dan belakang adalah D, C, G, H. Bagian depan dan belakang ini ukurannya adalah panjang dan tinggi, maka luasnya adalah panjang kali tinggi. Oke, maka untuk luas permukaan dari balok itu anak-anak, panjang kali lebarnya ini kan tadi ada 2, yaitu punyanya ABCD sama EF, GH. Oke, atas dan bawah berarti panjang kali lebarnya itu ada 2 kali panjang kali lebar. Ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Kenapa 2, Bu? Untuk sisi bagian kanan dan sisi bagian kiri. Ditambah lagi 2 kali panjang kali tinggi. Untuk sisi bagian depan dan sisi bagian belakang. Nah, 2PL, 2LT tambah 2PT, maka ini bisa disederhanakan menjadi 2 kali dalam kurung PL tambah LT tambah PT. Inilah rumus dari luas permukaan balok. Selanjutnya untuk volume balok, rumusnya lebih pendek ya. Jadi untuk volume balok, rumus volumenya adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Oke, cukup mudah ya untuk menghafalkan rumusan-rumusan ini. Untuk selanjutnya adalah luas permukaan prisma anak-anak. Luas permukaan prisma, ini rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Jadi yang dihitung adalah 2 kali luas alasnya. Coba perhatikan untuk jaring-jaring di sini. Bagian tutup dan alasnya ini kan sama, maka untuk tutup dan alasnya rumus luasnya adalah 2 kali luas alas. Nah, ditambah keliling alas, karena ini keliling alas dikali tinggi. Nah, tinggi yang dimaksud di sini adalah tinggi prisma. Tinggi prisma adalah jarak dari alas dan tutup. Oke, ingat-ingat ya, tinggi prisma adalah jarak dari alas dan tutup. Nah, prisma sendiri itu kan ada macam-macam. Ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, ada prisma segi 5 dan yang lainnya. Nah, maka nanti ketika kalian menemukan soal atau diminta mencari volume dari prisma segitiga, maka luas alas yang kalian cari adalah luas segitiga. Apa Bu rumusnya? Alas kali tinggi bagi 2. Kalau nanti yang ditanyakan adalah prisma segi 4, maka untuk luas alasnya rumusnya akan berubah. Bukan alas kali tinggi bagi 2, tapi sesuai dengan bentuk alasnya. Kalau nanti bentuknya persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Kalau bentuknya nanti adalah segi 4-nya belah ketupat, berarti luasnya diagonal 1 kali diagonal bagi 2. Dan seterusnya. Tapi nanti untuk rumus keliling alas tidak usah menggunakan rumus tertentu, tinggal jumlahkan semua panjang sisinya. Gitu ya. Kalau misalkan kita punya segitiga, ini 2 cm, ini 3 cm, 5 cm. Berarti kelilingnya berapa? Jumlahkan saja semua. 2 tambah 3 tambah 5. Oh, 10. Oh, kita punya layang-layang misal. Kita punya layang-layang, ini kan segi 4. Di sini 10, di sini 10, di sini 5. Maka kelilingnya cukup jumlah semua sisinya. Selesai. Oke, ya, 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Selanjutnya, rumus volume prisma. Nah, volume prisma, rumusannya adalah luas alas kali tinggi. Ingat ya, tinggi ini tinggi prisma, yaitu jarak antara alas dan tutupnya. Luas alas, Bu Emma ingatkan kembali, ini nanti
Tergantung soalnya. Kalau segitiga, pakailah luas segitiga. Kalau segi 4, pakailah luas segi 4. Next, kita ke luas permukaan limas. Untuk luas permukaan limas, nanti kalau ini kita buka menjadi jaring-jaring. Nah, jadi untuk luas permukaan limas adalah luas alasnya ini ditambah luas sisi tegaknya. 1, 2, 3, 4. Luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Luas alasnya juga tergantung nanti alasnya apa. Bisa segitiga, bisa segi 4 ditambah luas sisi tegak. Ini yang dimaksud berarti luas sisi tegak adalah luas dari segi 3. Bu, kalau pada 5 segi 4 berarti ada berapa segitiga luas sisi tegaknya yang kita hitung? Oh, berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau untuk 5 segitiga, nah berarti sisi tegaknya cuman ada 3. Jadi menyesuaikan saja untuk yang kita hitung nanti. Kemudian pada limas juga akan ada tinggi limas, anak-anak. Untuk tinggi limas itu adalah jarak dari titik puncak ke alas. Jadi dari titik puncak kita tarik ke bawah tegak lurus, inilah yang dimaksud sebagai tinggi limas. Untuk volume limas hampir mirip dengan prisma. Kalau pada prisma hanya luas alas kali tinggi, nah untuk limas depannya dikalikan dengan 1/3. 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Oke, untuk paparan dari Bu Emma tadi, nanti silahkan rumus-rumusnya bisa kalian catat kembali di buku catatan kalian masing-masing. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas beberapa soal terkait dengan luas permukaan dan volume. Oke, yang pertama, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 12 cm. Berapa cm kubik volumenya? Oke. Kita mulai dari apa yang diketahui. Panjang rusuk 12 berarti R-nya 12 cm. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah volume. Jawab. Volume apa? Volume kubus yaitu R pangkat 3. Berarti 12 pangkat 3. Kita jabarkan saja 12 kali 12 kali 12. 12 kali 12, 144 dikali 12. Kalau belum hafal, bisa kita kalikan manual seperti ini. 1, 4, 4, 8, 12, 7, 1. 1728 cm kubik. Oke, soal pertama mudah ya. Kemudian yang kedua, volume kubus 216 cm kubik. Hitunglah luas permukaannya. Oke. Kita mulai dari apa yang diketahui yaitu volume. Apa yang ditanyakan? Luas permukaan. Kita jawab dulu. Kalau mau nyari luas permukaan kubus, maka rumusnya adalah 6 kali R kuadrat. R-nya sudah tahu atau belum? Belum tahu, karena yang diketahui adalah volume. Maka kita cari tahu R dari volume. Volume 216. Volume kubus itu adalah hasil dari R pangkat 3. Oh, rusuk pangkat 3-nya 216. Maka untuk mencari rusuknya adalah akar pangkat 3 dari 216. Berapa kali berapa kali berapa? Ini kembar yang jawabannya adalah 216. Misal kita coba 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Masih jauh. Oke, dicoba saja, tidak ada masalah. 5 kali 5 kali 5, 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 6 kali 6 kali 6, 6 kali 6, 36. 36 kali 6, 216. Ini kan 6 kali 6 kali 6. Maka akar pangkat 3 dari 216 adalah 6 cm.
Gitu ya. Jadi walaupun dari diketahuinya tidak ada, pasti dari apa yang diketahui ini bisa kita cari dulu apa yang kita butuhkan. Berarti 6 dikali 6 pangkat 2. 6 dikali 36. Oh, ternyata jawabannya sama 216. Tapi karena ini luas permukaan, satuannya adalah cm persegi. Itu ya. Next, volume balok 120 cm3. Jika panjang 6, lebar 5, tentukan tinggi balok. Oke, diket. Volume 120, panjang 6, lebar 5. Ditanya tinggi balok, kita jawab. Bu, kalau yang ditanya tinggi rumusnya apa? Ya, jadi kalau yang ditanya tinggi, nggak ada Bu rumus tinggi. Nanti gimana dong mencarinya? Nah, jadi kalau mau mencari, karena tadi kita fokusnya ke volume dan luas permukaan, berarti silakan fokus balik lagi dari apa yang diketahui. Di sini kan diketahui volume, berarti akan kita pergunakan rumus volume untuk mencari tinggi. V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ya kan? Volumenya berapa? Volumenya adalah 120, berarti kan hasil dari panjang kali lebar kali tinggi itu adalah 120. Oke, Bu Ima tuliskan di sini volume 120. 120 ini adalah sama dengan hasil dari P kali L kali T. Panjangnya berapa? Oh, 6. Lebarnya 5. Tingginya belum tahu. Oh, 6 kali 5 kali tinggi yang belum tahu berapa, itu hasilnya 120. Nah, bisa dicari tingginya kan? 6 kali 5, 30 kali tinggi sama dengan 120. Maka tingginya 120 dibagi 30. Tingginya adalah 4 cm. Itu ya. Jadi kita mencari tinggi dari rumus volume. Next. Sebuah ruangan berbentuk balok akan dicat. Ukuran panjang lebar tingginya 5 meter, 2 meter, 3 meter. Maka luas dinding yang dicat. Oke, panjang 5, lebar 2, tinggi 3. Ditanya luas permukaan dinding. Jawab. Jadi untuk soal cerita anak-anak biasanya kadang bingung, Bu itu yang ditanya volume atau luas. Tapi sebetulnya dari pertanyaannya itu sangat amat terlihat. Biasanya kalau soal luas permukaan pasti akan tetap ada kata-kata luasnya. Jadi jelas soal ini adalah soal yang menanyakan tentang luas permukaan balok. Cuman yang perlu kita analisis kembali adalah ternyata baloknya ini adalah sebuah ruang yang punya dinding. Oke, coba kita bayangkan sebuah rumah, kita bikin sketsanya dulu. Misal ini ruangan ya, ruangannya kan bentuknya seperti ini. Mungkin atas ada atapnya gitu ya, ini atap. Yang namanya dinding ruangan itu kan hanya bagian kiri, kanan, kemudian belakang, dan depannya saja. Oke, depan, ini, belakang, kemudian kanan, dan kiri. Bagian atas tidak ada dinding. Ini tidak ada dinding. Bagian alas jelas bukan dinding karena itu nanti bentuknya adalah apa itu? Keramik, ya kan? Oke, nah yang kita hitung berarti adalah bagian kanan, kiri, depan, dan belakang saja. Artinya apa, Bu? Kita tidak bisa menggunakan rumus langsung 2 kali panjang kali lebar kali tinggi kali panjang kali tinggi. Ini tidak bisa kita gunakan. Kenapa tidak bisa?
Ini adalah untuk mencari luas permukaan balok seluruhnya. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ini kalau seluruh permukaan balok. Sedangkan ini yang ditanya adalah luas dindingnya saja. Ya, maka perlu kita perhatikan. Sekarang kita masukkan ukurannya. Panjangnya 5. Lebarnya 2. Oke. Tingginya 3. Berarti di sini juga 3. Oke. Perhatikan. Yang mau kita hitung adalah depan, belakang, kanan, kiri. Oke, kita depan, belakang dulu. Depan dan belakang. Ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Bagian depan berarti kita menggunakan 5 dikali 3. Panjang kali tinggi. Oke? Panjang kali tinggi. Kita tulis di sini. Panjang kali tinggi. Berarti 2 kali panjang kali tinggi ya, karena depan dan belakang. Kemudian bagian kanan dan dinding kiri itu berarti lebar kali tinggi, ya kan? Nih, lebar kali tinggi. Berarti untuk bagian kanan dan kiri adalah 2 kali lebar kali tinggi. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Maka luas dinding yang kita cari rumusnya berbeda dengan ini. Hanya 2 panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Tidak pakai panjang lebar. Oke, maka yang perlu kita cat adalah 2 kali panjangnya 5, tingginya 3. Ini kita hitung sendiri. Tambah 2 kali lebar kali tinggi. 2 kali 5, 10. 10 kali 3, 30. Ditambah 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Total 40 meter persegi dinding yang harus dicat. Itu ya. Next, suatu prisma alasnya berbentuk segitiga dengan panjang isi 3, 4, dan 5. Jika tinggi prisma 15 cm, volume prisma. Oke. Apa yang diketahui panjang sisi segitiga? Berarti sisi segitiga 3, 4, 5. Tinggi prisma 15. Apa yang ditanya? Volume. Kita tulis rumusnya. V sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, alasnya bentuknya apa, Bu? Segitiga. Rumusnya apa? Alas kali tinggi bagi 2. Ini tinggi segitiga ya, ini tinggi prisma. Kita bedakan. Oke. Tinggi prismanya nggak ada masalah 15, tapi alas dan tinggi segitiganya yang mana? Nggak ada gambarnya, Bu. Ya, kita cari tahu. Di sini sisi segitiganya adalah 3, 4, dan 5. Masih ingat 3 dan 4, 5 ini merupakan suatu triple Pitagoras. Otomatis ukuran 3, 4, 5 ini penempatannya akan seperti ini. Di sini 3, di sini 4, di sini 5. Alas dan tingginya adalah 3 dan 4. 5 ini berarti tidak dipakai. 3 kali 4 dikali 2. Coret-coret. 1, 2. 3 kali 2, 6. 6 dikali 15. 90 cm kubik. Jadi ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan siku-siku. Nah, mungkin bentuknya akan seperti ini. Siku-siku di sini. Untuk prisma segitiga, berarti ini prisma segitiga siku-siku. Ya, jadi harus bisa melihat ini ukuran segitiganya itu dia termasuk segitiga apa. Oke. Next. Prisma dengan alas belah ketupat. Nah, Bu, belah ketupat itu apa? Belah ketupat berarti prisma segi 4. Mempunyai panjang diagonal 10 dan 24. Jika tinggi prisma 20, luas permukaan prismanya berapa? Oke, diketahui D1 10, D2 24.
tinggi prisma 20. Ditanya luas permukaan. Jawab. Oke. Luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Oke, luas alas karena belah ketupat berarti tahu ya, D1 kali D2 bagi 2. Kita masukkan saja 10 kali 24 bagi 2. Coret-coret 12 kali 10 120 cm per segi. Berarti ini 2 kali 120. Tambah keliling alas. Keliling alas. Oke, karena ini belah ketupat ya. Keliling alas berarti ya kita harus cari tahu panjang sisi belah ketupat. Ini kan D1-nya 10. Berarti kita anggap ini 55. Kan diparuh jadi 2 kan? Dibagi 2 karena itu diagonal kan sifatnya membagi diagonal lain sama panjang. Diagonal yang satunya 24 berarti di sini 12, di sini 12. Di sini berpotongan siku-siku, kita ambil salah satu segitiganya. Triple Pythagoras 5 dan 12 berarti di sini panjang sisinya adalah, ya masih ingat tidak? 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. Akar 169 yaitu 13 cm. Berarti ini 13, otomatis ini 13, 13. Maka kelilingnya 13 dikali 4 yaitu 52. Oke, dikali tingginya 20. 2 kali 120, 240, 52 kali 20. 4, 1040 ditambah 240, 1280 cm per segi. Itu ya. Itu untuk luas permukaan dari prisma. Oke. Next, limas. Sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi. Panjang sisinya 10, tinggi limasnya 24. Berapa volumenya? Diket panjang sisi, berarti sisi alas ya, adalah 10 cm. Tinggi limas 24. Ditanya volume. Jawab. Volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Luas alas, alasnya bentuknya apa, Bu? Persegi. Persegi rumus luas alasnya apa? Luas persegi adalah sisi dikali sisi. Berapa panjang sisi perseginya? 10, berarti 1/3 kali sisi kali sisi. Sisi kali sisi dikali 24. Gitu kan? 10 kali 10 kali 24. 1/3 kali 100 dikali 24. Ini bisa dicoret, ini 1, ini 8. 8 kali 100, 800 cm kubik volume limas tersebut. Ya, jadi ingat luas alas tergantung dari alasnya bentuknya apa. Rumusnya nanti tergantung dari bentuknya. Terakhir, luas permukaan limas. Apa yang diketahui dari soal itu? Diketahui suatu limas alasnya persegi lagi. Oke. Luas alasnya adalah 144. Luas alasnya 144. Tinggi limasnya 8. Ditanya luas permukaan limas. Jawab. Luas permukaan limas adalah luas alas ditambah luas sisi tegak. Luas alasnya udah tahu ya, 144 ditambah luas sisi tegak. Nah, sekarang kita bayangkan dulu. Limas alasnya persegi, berarti dia adalah limas segi 4. Oke.
kurang lebih sketsanya seperti ini ya. 5 segi 4 dengan alasnya ini persegi. Luas persegi adalah 144. Maka panjang sisi persegi, ini kan S kuadrat, 144. Panjang sisi persegi adalah akar dari 144. Akar kuadrat 144 adalah 12 cm. Ya kan? Berarti panjang sisinya 12 dan 12. Sekarang kita mau nyari luas sisi tegak. Karena ini bentuknya 5 segi 4, berarti segitiga tegaknya ada berapa? Ada 4. Dengan di sini 12, 12, 12, 12. Ya kan? Berarti ukuran segitiganya sama. Oke. Sekarang kita akan mencari berarti ini 4 kali luas segitiga. Kan gitu. Luas segitiga rumusnya apa, Bu? Alas kali tinggi bagi 2. Sekarang perhatikan di sini. Kita lihat di sini ya, segitiganya ini. Alasnya sudah tahu ini 12 cm. Tinggi segitiga itu yang mana, Bu? Tinggi segitiga berarti yang ini. Oke. Tinggi segitiga yang ini. Nah, ini berapa? Belum tahu. Oke. Nah, kita cari tahu. Dengan apa, Bu? Dengan tinggi 5. Tinggi 5 di sini adalah 8 cm. Ini persis di tengah-tengah. Ini kita tarik. Nah, ini siku-siku. Nah, ini muncul lagi segitiga siku-siku di sini. Di sini tadi karena ini kita tarik siku-siku di sini, maka separuhnya ini adalah separuh dari 12 yaitu 6. 8, 6 siku-siku. Maka tinggi segitiganya berapa? Akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Pitagoras lagi. Ya. Akar dari 64 ditambah 36. Akar 100 berapa, Bu? 10 cm. Nah, berarti tinggi segitiganya ini adalah 10 cm. Kita hitung di luar saja ya. Alasnya berarti 12. Oke. Tingginya 10 dibagi 2. Coret-coret 1, 2. 2 kali 12 dibagi 2, 6 ya. 6 kali 10. 60 cm persegi. Nah, kita lanjutkan di sini. Berarti 144 ditambah 4 kali 60. 144 ditambah 240. 4, 8, 384 cm persegi. Itu ya anak-anak ya. Jadi muncul Pitagoras lagi di sini untuk dalam perhitungan. Utamanya Pitagoras itu nanti akan dipakai, paling sering dipakai untuk bangun limas dan bangun prisma. Ya, oke, selamat belajar. Semoga apa yang Bu Emma jelaskan bermanfaat untuk kalian. Apabila ada pertanyaan, silahkan menghubungi Bu Emma secara pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.